Pak Hasan adalah seorang kepala keluarga. Dia berusia 45 tahun, bekerja sebagai kuli bangunan. Istrinya bernama Sari, usianya 34 tahun. Sari adalah istri kedua Pak Hasan. Mereka berkenalan saat bekerja di luar negeri. Istri Pak Hasan yang pertama sudah meninggal dunia. Dari pernikahannya yang pertama, Pak Hasan dikaruniai anak laki-laki bernama Anto. Usia kini 18 tahun. Anto dulunya dibesarkan oleh neneknya. Tapi kini Anto tinggal bersama Pak Hasan. Hubungan keduanya sangat kaku karena Anto yang lama ditinggal Pak Hasan merantau. Kini Pak Hasan pulang ke Indonesia dan tidak keluar lagi karena usia Pak Hasan yang sudah tidak terpakai di sana. Pak Hasan dan istri membuat rumah sederhana di pinggiran desa dan mengajak Anto tinggal bersama. Awalnya Anto menolak, tapi karena dia tinggal sendiri, akhirnya Anto menerimanya. 6 bulan lalu nenek Anto meninggal. Jadi Anto seorang diri di sana. Tapi kini Anto telah memilih hidup bersama ayah dan ibu tirinya. Dibesarkan oleh nenek, membuat sifat Anto keras. Dia mencari uang hanya untuk beli miras dan senang-senang. Pak Hasan pun hanya bisa mengelus dada melihat anaknya. Pak Hasan membuka usaha toko kecil-kecilan bersama istri. Dia juga menjadi buruh serabutan di desa. Tapi usaha Pak Hasan dan istri tergolong sepi. Di desa pun jarang ada yang menggunakan jasanya. Akhirnya Pak Hasan memutuskan merantau lagi. Tapi kali ini ia merantau ke Kalimantan. Dia ke sana untuk menjadi penambang emas. Dia merantau bersama orang-orang dari kampungnya. Kini Anto ditinggal lagi oleh bapaknya. Dia tinggal di rumah bersama Sari, ibu tiri yang asing baginya. Anto yang selalu pulang malam. Ditegur oleh Sari. Sari berharap Anto berubah. Anto yang saat itu dalam posisi setengah sadar, tidak menggubris ucapan ibu tirinya itu. Anto masih seperti biasa pulang larut malam. Saat itu Anto pulang dengan kondisi habis minum. Ia pulang dengan setengah sadar. Dia melihat Sari ketiduran di depan TV dengan menggunakan daster tipis. Dia mendekatinya dan melihat Sari dari atas ke bawah. Dengan posisi itu Anto merasa tertarik kepada Sari. Anto yang mau melakukan aksinya, tiba-tiba Sari terbangun dan menegurnya. "Ngapain kamu di sini?" ucap Sari yang kaget melihat Anto di dekatnya. Anto dengan ngeles, "Mau nyuruh kamu pindah. Sana tidur di kamar. Tidur di sini, pintu depan gak dikunci," ujarnya. Sari pun seketika menurunkan kecurigaannya ke Anto. Sari menjelaskan bahwa tadi ditelepon Pak Hasan. Pak Hasan menyampaikan pesan untuk Anto. Jadi Sari menunggu Anto untuk menyampaikan. Setelah menyampaikan pesan dari Pak Hasan, Sari mengunci pintu depan dan masuk ke kamar. Anto pun masuk ke kamarnya. Anto kebayang Sari. Dia teringat melihat Sari yang demplon dan bersih itu. Tapi ia berpikir kalau dia memaksa meminta pasti akan jadi masalah besar. Berhari-hari Anto berusaha menghilangkan Sari dari pikirannya. Tapi justru Anto makin kebayang dengan tubuh Sari. Anto pun menyusun siasatnya supaya Sari mau bermain dengannya. Sementara ini Anto menjadi anak baik di depan Sari. Anto yang biasa pulang malam, kini sudah tidak lagi. Bahkan yang dulunya gak pernah menyebut ibu kepada Sari, kini Anto memanggilnya dengan nama ibu. Tak jarang Anto juga membantu Sari di warung. Hubungan Sari dan Anto kini sangat dekat. Bahkan mereka sering berbicara dan mengobrol bareng. Sari merasa Anto sudah berubah, sedangkan Anto merasa siasatnya mulai berjalan lancar. Di balik kedekatan itu, Anto mencari celah info soal Sari. Apa yang ditakuti Sari dan apa yang disukai Sari. Anto punya siasat yang rapi. Sari adalah seorang penakut. Dia takut dengan hal-hal gaib. Di situ Anto membuat jebakan ke Sari. Anto menyuruh temannya untuk menakuti Sari di rumah. Karena ketakutan Sari melarang Anto untuk main keluar. Anto pun menurutinya. Bahkan Anto rela tidur di depan kamar Sari.
biar Sari nggak takut. Setelah beberapa kali Sari melihat itu, Sari mulai ada rasa suka melihat perlakuan Anto kepadanya. Yang dulunya Anto tidak diizinkan masuk kamar Sari, kini Sari meminta Anto untuk tidur di dalam saja, jangan di depan pintu. Anto yang pun bersikap menolaknya, tapi Sari terus memintanya. Anto pun memainkan siasat berikutnya. Anto dan Sari tidur satu tempat, hanya terpisah guling. Anto berpura-pura tidur dan memeluk Sari dari belakang. Sari pun hanya diam, seolah-olah mengiyakannya. Anto yang tahu hal itu, Anto mulai melancarkan aksinya. Dia membuang guling pemisah dan mulai mendekapnya erat. Sari pun menggenggam tangan Anto. Anto pun mulai menciumnya dari belakang. Sari pun yang sudah lama tak mendapatkan servis, merasa membara. Dia membuka pelukan Anto dan mulai berbalik. Dia menghadap ke Anto. Dia pun memberikan isyarat untuk Anto untuk segera mulai menservisnya. Anto yang tahu siasatnya berhasil, dengan semangat ia memulainya. Anto memulai dengan memetik mangga dan menikmatinya. Berkali-kali Anto mencangkul ladangnya. Berkali-kali Sari mulai kebanjiran. Sari yang sudah lama tak mendapatkannya, sekali mendapatkannya, langsung semangat, apalagi biasanya tenaganya kurang. Sekarang dapat yang tenaganya masih full. Sari ingin sekali teriak, tapi takut tetangga mendengarnya. Dia hanya menahan teriakannya dengan menggigit-gigit jarinya. Sari sangat kewalahan mengimbanginya. Setelah lama Anto mencangkul, dia berucap, "Sayang, ini mau dialiri ke dalam apa dibuang?" Sari pun memintanya untuk mengairi saja. Setelah selesai, dengan nafas masih ngos-ngosan, keduanya tertidur. Sampai paginya Anto yang terbangun untuk berangkat kerja. Anto meminta lagi. Sari pun hanya mencubitnya gemes, menandakan ia mengizinkan lagi. Akhirnya terjadi kembali. Setelah selesai, Anto bergegas mandi untuk kerja. Sepanjang hari mereka sangat sumringah, seperti orang yang bahagia. Tapi ada sedikit ganjalan di Anto. Dia ada rasa takut. Dia takut kalau nanti Jeti gimana, karena dialiri ke dalam. Saat mereka bertemu di rumah lagi, Anto menyampaikan yang dia takutkan. Sari pun menjelaskan bahwa itu tidak usah ditakutkan, karena Sari pernah divonis dokter tak bisa punya anak. Mendengar itu Anto sedikit lega dan menenangkan Sari, supaya Sari tak sedih karena itu. Dan aksi itu terjadi kembali, bahkan Anto makin kelewatan. Tak hanya 1 atau 2 kali sehari, Anto meminta sampai 7 kali sehari. Sari pun menurutinya, bahkan saat Pak Hasan pulang pun, Anto masih sering minta. Inilah cerita antara Pak Hasan, Bu Sari dan anaknya.